Kabar penting untuk masa depan hukum and Indonesia. Tahukah Anda, blockchain, Web3, NFT, dan smart contract berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025. Pembahasan teknologi terbaru berdasarkan PP nomor 28 tahun 2025 kaitan dengan KUHP dan sistem hukum Indonesia. Manfaat nyata bagi rakyat Indonesia dan dunia hukum, penjelasan struktur profesional, lugas, dan penuh substansi. Kita baru saja menetapkan peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2025. Ini bukan sekadar regulasi, ini adalah titik balik sejarah. Pertama kalinya, negara secara resmi mengakui sektor usaha berbasis teknologi masa depan. Blockchain, Web3, NFT, dan smart contract, Dance Law Firm. Blockchain adalah teknologi pencatatan data yang transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Bayangkan satu buku kas besar yang disalin ke semua orang, setiap perubahan dapat dilihat publik, tidak bisa diubah diam-diam. Dalam konteks hukum, ini sangat cocok untuk e-voting agar pemilu transparan dan akuntabel. Pencatatan tanah agar tak ada mafia tanah, distribusi bansos, agar tidak ada penyimpangan anggaran. Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat. Dengan blockchain, pemalsuan data atau dokumen akan menjadi mustahil secara sistem, bukan hanya dilarang secara hukum. But Dance Law Firm, Web3 adalah evolusi internet. Kalau sebelumnya data kita dikontrol oleh perusahaan besar, Ini, kita bisa mengelola dan memiliki data, identitas, dan penghasilan sendiri. Web3 membuat perlindungan privasi menjadi bukan hanya aturan, tapi teknologi nyata. But Dance Law Firm, NFT atau Non-Fungible Token adalah sertifikat digital yang tidak bisa dipalsukan. Bukan hanya soal seni, tapi juga bisa untuk sertifikat tanah dan rumah, ijazah pendidikan, tiket umroh, konser, event, KTP digital, dan tanda tangan hukum. Mafia tanah yang kerap menipu dengan sertifikat ganda akan kehilangan ruang gerak. But Dance Law Firm, smart contract adalah kontrak digital yang otomatis berjalan jika syarat terpenuhi. Tidak perlu notaris, tidak perlu tanda tangan manual. Semua terekam, aman, dan transparan. Cocok untuk UMKM dan freelancer, petani dan koperasi, kontrak sewa, jual beli, dan kerjasama bisnis. Ini mendukung pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, namun dengan kecepatan dan kepastian yang sistematis. Tidak bisa dipermainkan, tidak bisa diundur, tidak bisa ditipu. Apa manfaatnya bagi Indonesia? Dengan PP nomor 28 tahun 2025, hukum akan lebih transparan dan otomatis. Mafia tanah, pemalsu dokumen, penipu transaksi akan terpangkas. Masyarakat tidak buta hukum karena sistem akan membimbing. UMKM, startup, dan bisnis syariah bisa bersaing di dunia global. Proses hukum lebih cepat, lebih murah, lebih bisa diawasi. Negara hukum yang siap dengan teknologi. Indonesia tidak boleh hanya ikut tren, Indonesia harus jadi pemimpin. Negara yang paling siap hari ini adalah negara yang akan memimpin dunia esok hari. P nomor 28 tahun 2025 bukan hanya langkah hukum. Ini adalah pintu gerbang menuju keadilan digital, ekonomi cerdas, dan supremasi hukum yang tak bisa dibohongi sistem. And Partners Law Firm, advokat, law-in, konsultan hukum, nu, kurator. Kami tidak hanya bicara pasal, siapkan klien, rakyat, dan negara untuk masa depan hukum yang tidak bisa ditawar, transparan, digital, dan tidak bisa disabotase. Sebagai seorang pengacara, saya berkomitmen untuk memberikan pembelaan hukum terbaik bagi setiap klien, memperjuangkan keadilan dengan integritas dan profesionalisme.